Kali ini saya ingin membagikan satu sharing firman Tuhan dan saya ingin Anda bisa ngerti the power of being in the family of God. Kuasa ketika kita berada di dalam keluarga Allah. Ini banyak orang nggak menyadari kebenaran yang luar biasa sekali. Kita harus sadar bahwa ada perbedaan yang besar antara kita ada di dalam dan kita ada di luar keluarganya Allah. Beda sekali. Kenapa? Karena yang namanya keluarga, family, itu shaping our life. Keluarga itu membentuk hidup kita, keluarga itu mempengaruhi dan menentukan kehidupan kita. Jadi sama-sama kita hidup, kalau kita hidup hanya sendiri, dibandingkan ada bersama dengan keluarga, pasti beda. Dan bedanya besar, terlebih lagi kalau kita ada di keluarga yang powerful. Keluarga yang besar akan membuat perbedaan yang besar. Contoh ya, kalau seandainya saja tiba-tiba entah gimana, Anda diangkat anak dan jadi anak presiden. Masuk dalam keluarganya presiden. Saya mau tanya sama saudara, menurut Anda hidupmu akan tetap sama seperti sekarang? Atau tiba-tiba akan ada perbedaan yang signifikan? Jelas itu. Ya, tiba-tiba Anda akan punya privilege, keistimewaan yang sebelumnya Anda nggak punya. Bahkan yang sampai sekarang semua orang lain nggak punya, tapi Anda punya. Kenapa? Bukan karena Anda sendiri, tapi karena Anda jadi anak presiden. Anda masuk di dalam keluarga presiden. Itu akan membuat perbedaan besar sekali. Coba contoh lagi ya, Anda bayangkan. Seandainya tiba-tiba Anda diangkat anak oleh seorang konglomerat. Anda masuk di dalam keluarganya, jadi anak konglomerat. Menurut saudara, apakah hidupmu akan tetap sama atau akan ada pengaruhnya, perbedaannya yang besar? Jelas, pasti itu akan membawa perbedaan sangat besar di dalam kehidupan kita. Karena sekarang tiba-tiba kita punya akses yang tadinya kita nggak punya. Tiba-tiba kita bisa melakukan hal-hal dalam skala yang tadinya tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena tersedia resources, sumber-sumber daya yang tadinya belum kita punya. Tiba-tiba sekarang available buat kita, mendukung kita. Kenapa? Karena kita jadi bagian sebagai keluarga. Jadi hidup sendiri dibandingkan kalau kita hidup bersama dengan keluarga, apalagi kalau keluarganya powerful, keluarganya kuat, itu perbedaannya besar. Nah, saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa persis seperti itu. Bahkan jauh lebih daripada itu. Kalau kita masuk di dalam keluarga Allah. Kalau kita diangkat anak oleh Allah, jadi anak-anak Allah. Dan kita masuk di dalam bagian dalam keluarganya. Keluarga Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau kita jadi anak-anak Allah, maka tiba-tiba kita punya akses untuk kita bisa masuk di rumah Allah, di kerajaan Allah. Di dalam kerajaan surga kita punya jaminan keselamatan yang tadinya tidak kita punya. Untuk orang-orang yang di luar keluarganya Allah tidak boleh masuk ke situ. Tapi buat kita anak-anak Allah sekarang, itu bagian dari warisan kita karena kita adalah anak Allah. Kalau saudara dan saya diangkat anak oleh Allah, saya mau ngomong sama saudara, maka sesungguhnya bagi kita sudah tersedia suatu kuasa yang besar, yaitu kuasa Allah. Dan kalau Anda tahu bagaimana beroperasi dengan kuasa Allah, Anda sudah belajar jadi anak Allah yang beroperasi dengan kuasa Allah, maka engkau akan hidup penuh dengan kuasa. Tiba-tiba Anda bisa melakukan mujizat. Tiba-tiba Anda bisa melakukan hal yang seharusnya tidak mungkin bisa Anda lakukan. Tiba-tiba doa saudara penuh kuasa, yang sakit disembuhkan.
yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Dan itu bukan retorika, itu menjadi kesaksian real dan engkau alami secara pribadi dan engkau akan saksikan itu dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena sekarang kuasa Allah available, tersedia buat kita. Kenapa? Kita anak Allah. Yang bukan anak Allah nggak tersedia kuasa buat kita. Oke? Nah, jadi beda sekali jadi anak Allah dan tidak jadi anak Allah. Kalau kita jadi anak Allah, maka Allah sendiri yang akan mengajari kita sehingga kita bisa menangkap hikmat Allah yang luar biasa itu. Dengan hikmat Allah yang luar biasa, kita akan dibuat mengerti hal-hal yang tidak kita pahami sebelumnya. Kita akan bisa menemukan solusi-solusi dan kita akan tahu langkah-langkah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Karena jadi anak Allah, kita bisa tanya sama Bapak kita dan kita bisa dapat petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan? Itu tersedia kalau kita jadi anak Allah. Makanya orang yang jadi anak Allah, dapat hikmat Allah, hidupnya tidak mungkin sama dibandingkan kalau kita bukan anak Allah. Ya, kalau kita jadi anak Allah, saya mau ngomong sama saudara, kita juga tidak akan berjuang sendiri lagi. Sebelum kita jadi anak Allah, kita berjuang sendiri, kita berpikir sendiri, kita bekerja sendiri, kita ambil keputusan sendiri. Tapi sekarang ketika kita jadi anak Allah, maka ada Roh Allah yang diam di dalam kita. Bukan cuma itu, tapi bala tentara surgawi, itu pasukan Allah. Para malaikat-malaikat akan dikirimkan untuk turut menyertai kita. Oke, dan ada backup surgawi yang bersama dengan kita. Nah, kalau hidup kita disertai dan di backup seperti itu, bagaimana mungkin tetap sama? Bagaimana mungkin nggak ada efeknya? Ya, pasti dahsyat, pasti besar, dampaknya luar biasa. Karena itu jadilah anak-anak Allah. Oke, kalau saudara dan saya jadi anak Allah, kita akan menikmati favor dari Allah yang luar biasa yang membuat hidup kita jadi indah, jadi manis. Karena Alkitab yang berkata, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang diberikan Allah kepada anak-anaknya, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saya mau ngomong sama saudara, buat Anda yang belum jadi anak Allah, saya ajak saudara, Anda bisa jadi anak Allah. Caranya gimana? Buka hati saudara dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ditulis begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu kunci, itu rahasia. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, nama Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Anda bisa ngalami lahir baru, Anda jadi anak Allah secara roh ketika Anda percaya Yesus. Karena itu saat ini juga, ayo Anda ikuti doa saya ya. Angkat dua tangan dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku. Mulai sekarang, aku percaya, aku sudah jadi anak Allah. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan dosa-dosaku sudah diampuni, aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, congratulations karena saudara saat ini sudah jadi anak Allah. Nah, setelah Anda jadi anak Allah, Anda harus ngerti, harus sadar bahwa ada bedanya kalau kita jadi anak Allah tapi hidupnya terpisah dari keluarga Allah. Dibandingkan kalau kita jadi anak Allah dan kita hidup di dalam keluarga Allah. Tadi kita sudah belajar ya, the power of being in the family of God. Kuasa di dalam keluarga Allah, itu beda sekali. Kalau saudara jadi anak Allah tapi Anda di luar keluarga Allah, Anda
Anda tidak berfellowship, tidak dekat sama Bapakmu surgawi, yaitu Allah Bapa. Engkau tidak mempunyai fellowship dengan saudara seiman yang lain, kakak adik rohani saudara, di dalam keluarga Allah. Saya mau ngomong begini sama saudara, terpisah dari keluarga engkau sendiri, dan engkau kehilangan kuasa yang seharusnya bisa engkau dapatkan kalau engkau ada di dalam keluarga Allah. Nah, ini yang dialami oleh anak bungsu yang terhilang. Dalam Alkitab Tuhan Yesus menceritakan satu kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Dia adalah anak. Oke, jadi ini bicara tentang anak. Tapi dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan kakaknya yang sulung. Ya, jadi dia merantau jauh, dia maunya sendiri, dia merasa sendiri bisa. Tapi saya mau ngomong sama saudara, anak bungsu yang merasa bisa sendiri itu pada akhirnya jatuh miskin, ngalami kebangkrutan, dan akhirnya hidupnya kering dan layu. Nah, seperti itu juga yang saya perhatikan orang-orang Kristen kalau kita memisahkan diri dari keluarga Allah. Awalnya baik-baik saja, kayaknya fine-fine aja. Kita nggak beribadah, kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak ada persekutuan dengan saudara seiman, dalam keluarga rohani, dalam kelompok sel, dalam gereja lokal yang Tuhan tanam sama kita, kayaknya awalnya oke-oke saja. Tapi tinggal tunggu waktu. Pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kebangkrutan rohani. Pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kehidupan roh kita jadi kering dan layu. Anugerah Tuhan yang harusnya begitu limpah, yang kita bisa nikmati di dalam keluarga Allah, kita akan terpotong dari situ, kita akan kehilangan semuanya itu. Kenapa? Karena kita tidak ada di dalam keluarga Allah. Karena itu hari ini saya ajak saudara untuk menyadari ini, seperti anak bungsu yang terhilang itu sampai di satu titik, dia sadar dia balik ke keluarga. Begitu dia balik ke keluarga, pemulihan terjadi. Saya ajak saudara balik ke keluarga Allah. Balik ikut dalam kelompok sel, balik komitmen di dalam gereja lokal, balik saudara ibadah onsite, sudah balik dalam membangun persekutuan pribadi yang karib dengan Allah, yang dekat dengan Allah. Saya percaya kalau saudara ada di dalam keluarga, maka sekali lagi blessings, berkat keluarga itu akan tersedia lagi di dalam hidup saudara. Pemulihan akan Tuhan kerjakan dan berkat-berkatnya akan melimpah dalam hidupmu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada anak-anak Allah, orang-orang Kristen yang sepertinya sudah hidup di dalam keluarga Allah, tapi belum mengalami the power of being in the family, kuasa berada di dalam keluarga? Kenapa kok nggak ngalami? Jawabannya sederhana. Karena salah frekuensi. Maksudnya apa? Sebagian orang berpikir jadi anak Allah itu istilahnya jadi orang Kristen yang KTP-nya Kristen. Sudah, that's it. Saya mau ngomong sama saudara, itu salah. Itu yang namanya jadi anak Allah tapi secara jasmani, frekuensi jasmani. Makanya nggak nyambung, nggak sampai ke Allah. Karena Allah adalah roh. Jadi kalau kita jadi anak Allah harusnya itu secara spirit. Secara roh, kita mendekatnya sama Allah secara roh. Kita ngisi diri kita dari hari ke hari ya dengan firman Allah. Itu firman roh. Oke. Kita membangun persekutuan pribadi yang dekat dengan roh Allah. Hanya ketika kita tahu bagaimana hidup berjalan dalam roh yang seperti itu, kita itu kayak hidup dalam frekuensi roh. Makanya connect sama roh Allah. Dan begitu connect sama roh Allah, saya mau ngomong begini. The power of being in the family, kuasa yang tersedia di dalam keluarga Allah akan mulai bekerja secara nyata dalam kehidupan saudara. Saya sendiri ngalami itu secara pribadi. Ya, saya perhatikan dalam hidup saya, ketika saya lebih banyak hidup secara jasmani, dalam frekuensi jasmani. Saya nggak terlalu banyak berdoa, nggak terlalu banyak mendekat secara hati sama Tuhan. Maka boleh saya katakan sama saudara, yang saya alami hanya kehidupan secara jasmani, sama seperti orang-orang yang lain, bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya sama. Itu juga yang saya alami. Kenapa? Karena hidup saya hanya secara jasmani. Tapi begitu saya mulai sungguh-sungguh hidup di dalam dimensi roh,
Maka tiba-tiba saya bersaksi sama saudara ya, saya bisa merasakan keajaiban demi keajaiban. Ya, mujizat demi mujizat. Itu nyata banget. Itu very real, Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya sebagai seorang pengkhotbah, khotbah yang sama yang saya khotbahkan. Tadinya kayaknya biasa banget, orang ya sudah biasa. Tapi sekarang ketika itu sudah dipenuhi dengan Roh Allah, khotbah yang sama itu disertai dengan bagaimana Roh Kudus bergerak menjamah hati. Sekarang tiba-tiba ada gerakan Roh Kudus yang sangat nyata yang saya lihat. Deklarasi profetik yang sama yang saya perkatakan tadinya nggak ada efeknya apa-apa. Sekarang tiba-tiba deklarasi profetik itu ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi. Tiba-tiba yang sakit disembuhkan, tiba-tiba mujizat keuangan terjadi, pemulihan keluarga terjadi, pertobatan terjadi. Coba Anda renungkan, kenapa? Karena nyambung sama frekuensinya Allah, frekuensi roh, maka kita akan dibukakan dan kita dibawa masuk ngalami hal-hal yang tadinya tidak pernah bisa kita alami sebelumnya. Bahkan secara pribadi, saya juga mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kadang-kadang saya ngerasain ya, ada hal tertentu baru ingin saja, baru kepikir saja, baru ngomong sedikit saja. Tiba-tiba Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan saya. Saya ceritakan satu pengalaman yang baru saja saya alami. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong sama istri saya bahwa saya kepingin ganti mobil baru. Kenapa? Karena mobil saya yang ada sudah cukup tua sehingga akhirnya sering bolak-balik ke bengkel, ganti onderdil, servis dan macam-macam buat saya itu merepotkan dan saya pokok kita ganti mobil baru. Ya. Nah, akhirnya saya mulai searching di internet, saya cari-cari mobil apa yang cocok buat saya sampai akhirnya saya dapatkan yang ini mobil yang keren, saya suka modelnya. Mobil yang kekinian, banyak fitur-fiturnya yang modern. Jadi saya pilih mobil tersebut. Nah itu baru beberapa hari. Hari Minggunya saya datang ke gereja jam 12 siang ya. Karena memang jadwal khotbah saya baru mulai jam 12 sampai malam gitu. Ternyata saya sudah ditunggu sama sepasang suami istri jemaat kita yang sudah ibadah sejak 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya, mereka pikir saya yang khotbah. Ternyata tidak. Jadi mereka tunggu ibadah jam 10. Terus kemudian bukan saya juga yang khotbah. Akhirnya mereka nunggu sampai jam 12 baru ketemu. Dan waktu kita ketemu, kita ngobrol, tiba-tiba mereka cerita bahwa beberapa waktu sebelumnya tengah malam lagi tidur dibangunkan sama Tuhan. Jam 3 pagi dibangunkan sama Tuhan. Dan Tuhan bicara kuat sekali dalam hatinya. Kamu harus ganti mobil Pastor Jonathan. Jadi ini bukan saya yang ngomong sama dia ya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong sama dia disuruh ganti mobil saya. Coba saudara renungkan itu. Jadi dia ngerasain dorongan itu. Dorongan Roh Kudus itu kuat sekali dalam hatinya. Akhirnya dia cari cara untuk ketemu sama saya. Dan sampai akhirnya hari itu dia ketemu saya. Mereka ketemu saya dan mereka sampaikan kerinduan hati mereka. Mereka ngomong bahwa mereka kepingin mobil yang saya kendarai, yang saya pakai untuk pelayanan, itu disediakan oleh mereka. Ya, karena mereka percaya tuh ada blessing Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, ya kita berdoa bersama dan saya berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah selesai, saya renungkan, Tuhan itu benar-benar ajaib. Baru muncul pemikiran, baru muncul keinginan, baru beberapa hari. Dengan caranya yang ajaib. Tuhan kerjakan begitu saja. Tuhan punya begitu banyak resources dan dia bisa perintahkan ini, dia bisa perintahkan itu. Jalan terbuka, tidak ada menjadi ada, yang mustahil jadi tidak mustahil. Terjadinya begitu saja. Saya ngalami kejadian kayak gini bukan baru pertama kali.
Ini sudah berulang kali saya ngalami hal yang kayak gini. Jadi saya tuh benar-benar bisa ngelihat ketika kita jadi anak-anak Allah yang ada dalam frekuensinya Allah, berjalan bersama dengan Allah, kita akan menikmati the blessings of being in the family. Berkat ada di dalam keluarga Allah. Dan kalau saudara juga ada di dalam keluarga Allah, Anda akan menikmati bagaimana backupnya resources keluarga Allah, resourcesnya Tuhan akan tersedia dalam hidup saudara. Dan Anda akan ngerasain hidup yang seolah-olah kita tuh jadi tanda ajaib. Karena kalau saya bisa ceritakan sama saudara, pengalaman demi pengalaman itu gak habis-habisnya. Selalu ada yang baru lagi, cerita yang baru lagi, kejutan yang baru lagi, keajaiban yang baru lagi, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Seolah-olah benar-benar jadi tanda ajaib. Saya bacakan ya satu ayat buat saudara. Doa saya waktu kita baca ini Anda bisa tangkap jadi rema. Supaya juga Anda alami dalam hidupmu. Mazmur 71 ayatnya yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda tahu bagaimana berjalan bersama dengan Allah dan Anda ada di dalam keluarga Allah, Anda akan menikmati berkat-berkat di dalam keluarganya Allah yang sebelumnya belum pernah Anda alami. Anda akan mulai lihat itu jadi nyata dan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Jadi sadari ada perbedaan besar antara ada di dalam dan ada di luar. Antara saudara join di dalam keluarga Allah dan saudara di luar keluarga Allah. Blessing-nya beda, grace-nya beda, anugerahnya berbeda. Dan kalau saudara komit berjalan bersama Tuhan, Anda akan ngalami yang namanya hidup jadi tanda ajaib. Saya berdoa di dalam nama Yesus mulai hari ini hidupmu jadi tanda ajaib. Akan ada keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat yang tak henti-hentinya. Engkau bisa ceritakan lagi, saksikan lagi, karena Tuhan selalu kerjakan yang baru setiap saat dalam hidup saudara. Oke, kalau Anda diberkati dengan sharing ini, ketikkan di kolom komen tanda ajaib. Itu sebagai iman saudara. Ya, ketikkan dengan iman tanda ajaib. Jangan lupa Anda subscribe di CSM, kasih likes, dan sharekan video kepada teman-teman saudara supaya banyak orang mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.